Pernah ingat gak dulu ada gubernur ngamuk di jembatan Timbang? Pernah lihat gak gubernur ngamuk di Wonogiri karena jalannya itu cor-corannya ra bener? Pernah lihat gak gubernur nendang sekolahan? Kenapa? Kita pengen kualitas kita baik, Bapak Ibu. Untuk rakyat jangan dikorupsi, titik. Ini kemungkinan masyarakat Jawa Tengah saat ini mulai menyesal ya. Menyesal dikarenakan apa? Dikarenakan Ahmad Lutfi yang saat ini sebagai Gubernur Jawa Tengah itu bahkan ketika masyarakatnya terkena bencana banjir, itu bahkan dari pemberitaan, bahkan Ahmad Lutfi tidak nongol. Bahkan ada yang menyebut menghilang. Menurut saya sangat berbeda sekali loh dengan Gubernur Jawa Tengah pada saat lalu, yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo itu selalu sat-set wat-wat. Dan bahkan ketika Ganjar Pranowo sudah purna tugas, tidak menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo juga gerak cepat. Nah bayangkan ketika ada bencana misalkan pada saat lalu ya, di Purbalingga, itu bahkan Ganjar Pranowo juga tergerak hatinya langsung terjun ke lokasi dan memberikan bantuan. Bayangkan, walaupun bantuannya tidak seberapa, tetapi kan bentuk peduli. Tetapi kalau kita lihat di Jawa Tengah, wah, ini malah ada pemberitaan ya. Pemberitaan yang cukup mengejutkan sekali. Ahmad Lutfi menghilang saat bencana menerjang Jateng. Nah, kemana kira-kira? Seharusnya kalau ada hal semacam ini, seharusnya Ahmad Lutfi yang terdepan lah terkait menangani banjir, langsung turun ke lapangan. Terus mencatat lah setidaknya kebutuhan apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya. Seharusnya seperti itulah, gerak cepat lah ketika masyarakatnya terkena bencana banjir dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, malah ada pemberitaan ini tertanggal 29 Januari. Bahkan Ahmad Lutfi menghilang. Ini kan, wah, menurut saya pastinya akan membuat menyesal lah setidaknya ya warga Jawa Tengah ya. Kenapa tidak memilih Andika Perkasa misalkan? Menurut saya Andika Perkasa itu lebih peduli menurut saya. Dikarenakan Andika Perkasa itu seringkali ya turun ke lapangan, menyerap aspirasi dari masyarakat dan tidak segan-segan yaitu berbaur dengan masyarakat. Menurut saya apa yang dilakukan Andika sangat keren. Ya tetapi memang belum peruntungannya ya menjadi Gubernur Jawa Tengah. Tetapi kalau kita lihat dari sini kayaknya sudah mulai menyesal ya memilih Ahmad Lutfi misalkan. Dikarenakan Ahmad Lutfi bahkan juga tidak datang ketika ada warganya yang terdampak bencana. Ini memang sangat buruk sekali lah. Selama Januari 2026, sejumlah wilayah di Jawa Tengah kembali menghadapi bencana banjir dan tanah longsor. Wilayah yang terdampak signifikan adalah kawasan Muria Raya yang meliputi Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara. Curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang menjadi pemicu langsung bencana. Badan Meteorologi, Klimatologi mencatat curah hujan di wilayah Muria Raya berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Kondisi tersebut akhirnya meningkatkan risiko banjir, longsor, hingga sungai-sungai lokal yang berhulu di kawasan Muria meluap. Selain itu, turut dilaporkan bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di lereng Gunung Slamet. Namun sayangnya, di saat puluhan ribu warga terdampak bencana, warganet tidak menemukan jejak digital Ahmad Lutfi melakukan peninjauan ke lapangan. Kepala daerah hasil endorse Jokowi, gak ada yang beres. Hancur po, Gubernur Jateng, sen kanan belok kiri, tulis akun X Anak Oki pada 29 Januari. Nah, apakah demikian ya? Setelah saya melihat rekam jejaknya, ternyata memang tidak ada, tetapi diwakili oleh Wagub Jateng, kawal penanganan banjir Pekalongan, pastikan fasilitas pengungsi layak. Akhirnya kan wakilnya bekerja kan di sini, terlihatlah. Menurut saya wakil ya seperti ini, mewakili Pak Prabowo Subianto. Ya setidaknya meringankan beban lah, yaitu wakil Gubernur Jateng di sini bahkan juga mewakili Ahmad Lutfi. Ya seharusnya wakil itu seperti ini, apalagi wakil presiden. Wakil presiden itu seharusnya bisa meringankan beban dari Pak Prabowo, bukan sebaliknya malah menjadi beban dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya janganlah, dikarenakan apa yang bisa dilakukan oleh seorang wakil presiden itu wah sangat besar sekali. Sangat bisa melakukan apapun dikarenakan wakil dari Pak Prabowo Subianto. Ya seharusnya wakil ya seperti ini. Kalau Ahmad Lutfi menghilang, diwakili oleh wakil gubernurnya. Menurut saya ini sangat masuk akal sekali. Wakil Gubernur Jawa Tengah
Tak Yasin terus mengawal penanganan bencana di sejumlah daerah termasuk di Kabupaten Pekalongan. Pria yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan seluruh fasilitas di posko pengungsian layak dan kebutuhan dasar warga terpenuhi dengan baik. Fokus utama perhatian Gus Yasin tertuju pada ketersediaan fasilitas sanitasi di Pekalongan yang dianggap masih minim karena hanya terdapat 1 unit WC portable. Ya, nanti saya coba cek lagi. Kemarin di Pekalongan sudah saya instruksikan dan alhamdulillah terus ada WC portable. Katanya usai menghadiri rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj di kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang pada 29 Januari. Ia pun meminta warga terdampak bencana untuk terus melaporkan kebutuhannya kepada petugas di lapangan sehingga segera bisa ditindaklanjuti. Kalau ada informasi lagi tolong saya diberitahu saja, segera kita tindak lanjuti. Saya butuh masukan-masukan dari masyarakat termasuk nanti titiknya di mana. Selain kami juga mengecek satu persatu, kami juga butuh informasi itu, tegasnya. Lebih lanjut, Gus Yasin meminta kepada warga Jawa Tengah terdampak bencana banjir, longsor, rop, hingga banjir bandang untuk bersabar. Ia memastikan bahwa jajaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus bersiaga hingga kondisi kondusif dan warga bisa kembali ke rumah masing-masing dengan aman. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Darabi Channel ya. Kalau kita melihat bagaimana rekam jejak dari Ganjar Pranowo, teman-teman, ini sungguh luar biasa ya. Ketika beliau menjadi gubernur Jawa Tengah 10 tahun. Beliau betul-betul membela rakyat kecil, ya, rakyat-rakyat. Beliau sangat memegang teguh konstitusi, bekerja untuk masyarakat, dan dalam pidato singkatnya Ganjar mengatakan ya, flashback bagaimana ia bekerja untuk rakyat waktu itu ya seperti bagaimana ia menyidak tentang pungli, pungutan liar, dan itu sempat viral ya di media sosial pada saat itu. Kemudian bagaimana Ganjar kemudian bahkan menendang ada pembangunan sekolah yang tidak sesuai, teman-teman, tidak standar ya. Bahkan ketika Ganjar menendang sebuah dinding tersebut, itu pun langsung peyok ya, langsung pecah, teman-teman. Itu menandakan bangunannya tidak kuat, tidak standar. Bahkan Ganjar bercerita tentang pengalamannya menjadi gubernur ya. Dan disitulah kenapa Ganjar Pranowo ya viral dan menjadi capres, teman-teman. Elektabilitasnya tinggi ya. Kemudian Ganjar menjadi calon presiden, teman-teman. Walaupun kalah, namun Ganjar membuktikan kinerjanya di Jawa Tengah. Dan kalau kita lihat per hari ini bagaimana Jawa Tengah ya di pemerintahan yang sekarang ya, Pemda Provinsi Jawa Tengah saat ini, teman-teman ya, sedang viral bagaimana persoalan pajak yang semakin naik mencekik masyarakat, bahkan ada gerakan tidak bayar pajak di Jawa Tengah. Ini sungguh mengkhawatirkan. Ya, ini adalah bentuk protes masyarakat terkait dengan pajak, teman-teman. Jadi masyarakat tidak bisa dipermainkan, dibodohi saat ini ya. Masyarakat sudah pintar ya, pintar di media sosial. Masyarakat sudah sangat cerdas dan tidak bisa dibohongi oleh pejabat, dan harus membutuhkan pemimpin yang betul-betul melihat keresahan publik ya. Dan zaman Ganjar ya sungguh luar biasa, teman-teman. Maka sebenarnya kalau PD Perjuangan yang menang kemarin Jawa Tengah, tentu ya program-program Pak Ganjar, gaya kepemimpinan Pak Ganjar pasti itu diteruskan oleh Pak Andika jika Pak Andika menang. Namun ya rakyat berkehendak lain, teman. Bagaimana menurut kalian?